tidak baik di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Melahirkan memang tidak mengenal waktu, seperti halnya dengan kematian. Kematian? Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian ya? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Kalian tahu, terkadang aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Dan kegagalan demi kegagalan itulah yang membuatku ingin meninggalkan profesi ini. Menjadi orang biasa dan tidak lagi memiliki beban seberat profesi ini. Ya, kalian sih enak, tinggal duduk-duduk saja seperti itu, melihat aku bekerja keras menjadi dokter di daerah terpencil ini. Itu yang belakang malah pakai ketawa. Kalau dewan juri sih sudah pasti serius, atau pura-pura serius supaya honornya cair. Aku yakin kalian pasti sudah tahu, bayi yang lahir di sini belum tentu selamat. Yang baru lahir, yang sudah lahir pun banyak yang tidak punya kesempatan untuk menjadi anak-anak. Kalau boleh aku jujur, semenjak semingguan yang lalu ada 61 anak yang meninggal di desa ini. Katanya Bapak Presiden telah menetapkan kasus ini sebagai kasus gizi buruk sepanjang sejarah bangsa ini. Dulu ada kasus di desa ini kehabisan beras. Asal kalian tahu, kami mengambil beras itu dari kabupaten kota dengan perahu. Kira-kira memakan waktu selama 2 hari. Suatu ketika aku mendengar kabar bahwa perahu yang membawa beras itu pecah. Orang-orangnya habis dimakan buaya, serta berasnya habis dibawa arus sungai. Selama 3 bulan di desa ini tidak ada beras. Tapi anehnya, para warga berbondong-bondong pergi ke puskesmas. Mereka menuding aku dalang dari semua ini. Apalagi kepala suku di sini Bapak Tibo. Ia berbicara paling keras. Begini katanya, kami ini hanya orang primitif. Jangan kau permainkan pula. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern toh. Tolonglah berbagi beras itu kepada kami. Aku memberanikan diri berbicara. Bapak Tibo, maaf, tapi di sini saya hanya sekedar dokter, tidak punya beras. Bagaimana jika sementara waktu ini kita kembali makan sagu? Bukankah di tanah Papua banyak tumbuh sagu? Tapi mereka tidak mau tahu. Mereka menganggap bahwa makan sagu berarti kemunduran. Yang mereka inginkan hanya beras.
apapun itu, kita harus beri kesempatan untuk hidup. Hidup! Disitulah aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Di sini, kekayaan yang melimpah, mengapa tragedi gizi buruk bisa terjadi? Sampai suatu hari ada seseorang transmigran dari Bali yang menyentak hidupku. Dia hanya bilang seperti ini. Hidup itu harus menanam, tak bisa langsung metik hasil. Kalimat itu begitu sederhana. Tapi itu yang membuatku berpikir sepanjang malam. Tapi benar juga. Warga di sini sebagian mencari ikan di sungai dan sebagian lagi mencari pohon sagu untuk dijual. Tapi setelah sungai-sungai tercemar oleh kelapa sawit dan pohon sagu kian menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Kalian tahu apa yang mereka makan? Anak-anak hanya disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Sedangkan para orang tuanya hanya makan buah nipah. Itu pun kalau masih ada di sini. Tapi asal kalian tahu, di ujung penderitaan ini hanya kebersamaanlah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Sampai suatu hari, Bapak Tibo tiba-tiba datang kepadaku. Dia membawakanku segenggam mepere dan mengundangku untuk tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu biasanya kan digelar ucapan rasa syukur. Berarti sudah ada hal istimewa yang terjadi di sini. Tapi apa ya? Malam harinya aku datang ke kampung. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran. Di antara kerumunan warga, aku melihat seseorang transmigran Bali yang pernah datang ke puskesmas. Salah satu di antara mereka berkata, "Kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu saja untuk orang Indonesia." Sekarang aku mulai paham. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menjelaskan kepada kalian. Itu ada pasienku yang menunggu di luar halaman. "Bapak, Mama, masuk saja sini. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tidak perlu takut dengan dokter Jawa. Kita semua saudara toh."